Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters, dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun dunia gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbak Wira sediakan edukasinya, dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu, tetap dukung channel Mbak Wira dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena bagi 25 subscriber yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa kitab Padepokan Sengkelat yang berisi beragam ilmu spiritual dan supranatural. Bagi teman-teman yang ingin join komunitas ya, bisa klik uh, link yang ada di deskripsi. Baik teman-teman, kali ini kita ada terawangan benda ya dari klien langganan Mbak Wira, dan beliau tahu bahwa kalau Mbak Wira terawangan itu memang tidak pernah tanya itu benda dari mana, belinya di mana, harganya berapa, praktisi yang meritualkan siapa. Oleh karenanya beliau memang merahasiakan ya nama praktisnya, tapi nggak apa-apa, memang seperti itu malah Mbak Wira senang, karena artinya Mbak Wira dapat berbicara dengan objektif tanpa harus terbebani dengan mengetahui siapa praktisinya ya. Seorang klien nomor 2110 ya, terawangan sebuah liontin berukir. Liontin berukir ini terawangannya masuk kemarin ya. Baru bisa Mbak Wira terawang hari ini Selasa 10 Januari 2023, karena kemarin suara Mbak Wira habis ya. Hari ini pun suara Mbak Wira belum pulih. Oleh karena itu cepat-cepat aja kita terawang sebelum suaranya habis kembali. Sebuah benda dari klien nomor 2110 ini memang mengandung vibrasi energi yang kuat. Ketika Mbak Wira merasakan vibrasi energinya, kenapa kok energi? Karena kita tahu ya bahwa yang namanya benda bertuah itu adanya tuah karena dari kandungan energi yang terdapat di dalamnya. Energi sendiri ada macam-macam. Yang pertama yaitu energi alam, yaitu energi yang berasal dari alam-alam yang mengisikannya ke dalam benda, alam yang membuatnya terisi ke dalam benda sehingga merubah karakter dari benda itu yang sebelumnya tidak bertuah jadi bertuah. Nah, apakah ada energi alam pada benda ini? Sebetulnya tidak. Namun Mbak Wira dapat merasakan luapan energi alam yang keluar dari portal yang terbentuk di dalamnya. Nah, portal ini apa? Portal ini adalah energi manusia. Ya, portal ini adalah energi manusia. Jadi manusia, praktisi yang meritualkannya, praktisi yang membuatnya, dan dengan energi dari praktisi itu dia membuat portal, dia membuat channeling, dia membuat suatu jembatan yang menghubungkan antara dimensi gaib dengan dimensi manusia, antara dimensi energi dengan dimensi materi. Dan portal itu dijaga ketat. Mbak Wira bisa melirik gitu ya isi di dalamnya, yaitu sebuah dimensi alam bawah, dark entitas, yang mana isinya adalah makhluk-makhluk khodam berbentuk bayangan hitam atau asap hitam. Apakah asap hitam ini bisa didefinisikan, Mbah? Jawabannya adalah tidak, karena memang yang Mbak Wira lihat adalah sekelebat-sekelebat bayangan hitam atau asap hitam. Memang yang namanya jin itu pinter banget ya berubah wujud. Kalau biasanya bentuknya bayangan hitam ataupun asap hitam, biasanya memang dari golongan dunia bawah atau underworld ya, seperti itu. Nah, dari portal tersebut, Mbak Wira juga merasakan energi alam bawah yang melimpah keluar dari benda ini gitu loh. Yang mana energi itu bisa digunakan untuk segala hajat. Mau harta, tahta, wanita, proteksi, eksekusi, kerejekian ASEAN, bisa semua. Tinggal bagaimana si pemilik benda itu dalam menggunakan benda ini, tapi ini irengan. Ini diritual dengan pakem aliran kiri kalau menurut Mbak Wira. Karena penghuninya pun dunia bawah. Ya, Mbak Wira tidak tahu ya ini buatan siapa, tapi pesan Mbak Wira siapapun pembuatnya hati-hati. Kalau mainan sama bangsa demon, ya hati-hati. Karena seringkali bisikannya itu halus. Ya seolah-olah itu keinginan kita, padahal itu bukan. Ya itu adalah keinginan entitas astral. Ya hati-hati aja. Itu pesan Mbak Wira. Kemudian kalau portal ini adalah sebuah energi, apakah bisa diskalakan? Jawabannya bisa. Dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 92. Memang Mbak Wira merasakan luapan energi yang kuat dari benda ini. Kemudian kita bicara entitas khodam ya atau penampakannya. Mbak, apakah Mbak Wira melihat ada penampakan dalam benda ini? Jawabannya iya.
Apakah jumlahnya satu? Jawabannya banyak. Setidaknya yang Mbak Wira lihat ada 5-7 saling berdiri begitu ya. Menjaga portal dari penglihatan Mbak Wira yang ingin menguak lebih dalam, karena memang namanya makhluk halus itu ketika dia diterawang dia nggak suka. Ketika dia diterawang dia seperti ditelanjangi. Oleh karenanya seorang praktisi terawangan itu harus pageran dulu sebelum melakukan terawangan, karena risikonya ada diserang oleh makhluk penghuni dari alam atau realm yang diterawang oleh praktisi itu gitu. Oleh karenanya terawangan itu berbayar ya, nggak gratis. Jadi tadi pagi itu Mbak Wira ada klien, Mbah, coba Mbah, kalau memang bisa gitu ya. Jadi kalimatnya ini lucu. Kan Mbak Wira bacakan nih kalimatnya. Pokoknya ngece banget ya, kalau orang Jawa bilang tuh ngece banget ya. Kalimatnya itu begini. Nanti kalimatnya akan Mbak Wira sertakan dalam video ya, supaya Anda tahu bahwa yang dilayani Mbak Wira itu bukan hanya orang yang benar gitu loh, tapi juga orang yang aneh-aneh yang nggak benar pun juga ada gitu. Sebentar. Nah ini. Udah nggak ngubungi Mbak Wira dia. Nih ya. Jadi gini. Mbah, apa boleh saya VC gitu? Padahal kita semua tahu ya, Mbak Wira itu paling anti di telepon. Kalau mau ya chat. Kalau nggak mau ya silahkan cari praktisi lain. Kan tinggal gitu aja ya. Jadi Mbah, tolong VC tapi kameranya jenengan matikan saja, supaya saya tidak tahu identitas jenengan, katanya gitu. Saya pengen lihat, nah ini kalimat yang kurang ajar itu ini. Saya pengen lihat, jenengan tahu kodam di diri saya apa tidak? Ya, kalimatnya kayak gitu. Saya pengen lihat, jenengan tahu kodam di diri saya apa tidak? Itu dulu apa boleh? Kalimatnya gitu. Ya, saya pengen lihat, jenengan tahu kodam di diri saya apa tidak? Ya itu dulu apa boleh? Nah ini kan pelecehan ini namanya. Loh Mbak Wira kok dites gitu loh. Mbak Wira dites gitu. Mbak Wira coba sih VC gitu. Coba aku pengen tahu lu bisa nggak ngelihat kodam di diri gua gitu. Lu bisa nggak? Itu aja lah dulu gitu. Kalau memang itu bisa gitu, saya pengen beli azimat sampean. Wah ini ya kurang ajar namanya ya. Pelecehan loh itu. Ya itu pelecehan loh. Bener itu pelecehan. Kenapa? Karena kalau Anda pengen tahu keakuratan terawangan Mbak Wira, buka YouTube-nya Mbak Wira. Di situ dalam setiap video ada testimoni dari klien yang diterawang. Ya, kalau Anda pengen tahu Mbak Wira itu sanggup ngelihat kodam apa enggak, buka YouTube-nya. Itu adalah track record rekam jejak karir Mbak Wira dalam menerawang, mau azimat, pusaka, mustika atau badan orang gitu loh. Dan orang yang ngetes kayak gini, yang kurang ajar kayak gini tuh nggak sekali dua kali Mbak Wira dapatkan. Udah sering, udah berkali-kali. Ya. Jadi kenapa kok terawangan itu berbayar, nggak cuma sekedar coba sih VC gitu. Coba saya pengen tahu, ente bisa nggak ngelihat kodam di diri gua gitu. Ente bisa nggak? Itu aja lah dulu gitu. Nggak cuma kayak gitu loh. Kalau mau diterawang ya bayar. Kenapa? Karena risikonya besar. Seorang praktisi terawang itu nggak asal ngomong, nggak asal bunyi gitu loh, nggak asal ngomong mulutnya. Apa yang disampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa terawangan Mbak Wira itu menggunakan banyak metode gitu. Ini kalimatnya nanti akan Mbak Wira screenshot ya, Mbak Wira Anda baca sendiri lah. Anda rasakan gimana gitu kira-kira. Kalau orang mau mahar terus ngomongnya kayak gini gitu loh. Ini tadi pagi kejadiannya. Udah ngajar bener ya. Kita kembali ke klien nomor berapa ini tadi ya. Wah sampai lupa ya, sampai kemana-mana. Klien nomor berapa? Klien nomor 2110. Ya jadi risiko kita melakukan penerawang itu ya digampar sama kodam yang diterawang gitu. Karena mereka nggak suka. Salah satunya ini pagerannya kuat ini. Ya Mbak Wira nggak tahu siapa pembuatnya, tapi ini pagerannya kuat, energinya juga kuat. Dan ketika Mbak Wira melakukan terawangan tuh kerasa gitu di Ajena dan sekitarnya itu nyeri gitu. Cenut kayak gitu. Ya karena memang pagerannya kuat dan mereka nggak suka diterawang. Ini pasti pagerannya nggak main-main gitu loh ya. Nah ini kita lanjut. Apakah Mbak Wira mendapat penampakan di dalam benda ini? Jawabannya iya. Mbak Wira mendapatkan penampakan beberapa kodam, beberapa entitas seperti bayangan hitam atau asap hitam.
Apakah ini benar-benar top secret dalam benda ini, top of the top, kodam yang paling puncak, kodam penguasa tertinggi? Jawabannya enggak. Ini hanya pengawalnya saja. Kalau kodam paling dalam itu Mbah Wirarasa tidak bisa disebut dengan kodam karena dia tidak bisa ditundukkan. Jadi sifat dari benda ini adalah channeling, menghubungkan agar energi dari si penguasa tertinggi itu bisa dirasakan, bisa dinikmati oleh si pembawa benda ini. Itulah kenapa energinya itu melimpah kuat. Ya, Mbak Wira katakan loh ya, energinya itu melimpah kuat. Kodamnya itu sifatnya hanya menjaga portal. Tapi apa yang dirasakan, apa yang dipanen, apa yang dinikmati, benefit yang benar-benar dirasakan oleh si pemegang benda itu berasal dari energi. Energi si top secret, si pemimpin tertinggi yang merembes keluar melalui portal ini, kayak gitu. Ini ibarat orang punya sate, satenya nggak bisa dimakan, tapi aroma satenya itu yang dinikmati. Paham ya? Jadi seperti itu. Ibarat bunga, bukan bunganya itu yang dinikmati, tapi bau wangi dari bunga itulah yang dinikmati. Kayak gitu. Nah, kita kembali. Sosok penjaga dari benda ini adalah bayangan hitam, ya, hitam-hitam seperti asap begitu. Apakah mereka jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, Mbah Wira tidak tahu. Tapi firasat Mbah Wira mengatakan ini jenisnya laki-laki. Dark entitas, hati-hati. Apabila tidak kuat membawa benda ini, maka bukan Anda yang mengontrol si kodam, tapi Anda yang dikontrol oleh si kodam. Ya, tuah utamanya bisa ke harta, tahta, wanita, komplit. Proteksi, masuk pengasihan, masuk eksekusi, masuk sihir pikiran, masuk penundukan, masuk. Ini serem, energinya panas dan berat. Ya, kasar, panas dan berat. Kemudian kalau level penjaganya kira-kira level 9. Tapi yang paling utama bukan level kodam penjaganya, melainkan energi yang merembes keluar itu tadi. Ya, itu levelnya 92. Memang energinya kuat. Kemudian perawatan silahkan ikuti apa kata pembuatnya ya. Karena Mbah Wira tidak punya pengalaman dalam merawat benda-benda kayak gini. Kalau kodam-kodam biasa, biasanya Mbah Wira offering dengan dibakarkan dupa gaharu. Tapi kalau benda seperti ini, semestinya offeringnya berbeda, ya kayak gitu. Oke, itu yang bisa Mbak Wira sampaikan dari benda ngeri milik klien nomor 2110. Silahkan, kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam, salam cerdas bersupranatural.